Ketika mereka menta'til asma wa sifat, mereka mengingkari semua asma dan sifat. Dikatakan Allah punya tangan, kata Al-Quran. Dia bilang nggak mungkin Allah punya tangan. Allah nggak punya tangan. Tangan di situ maksudnya kuasa. Allah beristiwa, nggak mungkin Allah beristiwa. Allah istaula. Semua asma dan sifat dirusak sama dia. Akhirnya mereka sampai sebuah kenyataan. Kalau gitu Allah ini sifatnya kayak gimana? Karena sesuatu yang exist harus punya sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Masih membahas tentang menjelaskan perkataan Al-Imam rahimahullah yang membawakan riwayat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ia satu-satunya tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya juga rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa juga hambanya dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannah haq wan nar haq, dan mempersaksikan bahwasanya surga hak adanya, demikian neraka hak adanya. Barang siapa yang mempersaksikan itu semua, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga seperti apapun amalannya, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kemarin telah kita jelaskan tentang dilalah, ya kan? Terakhir sudah kita jelaskan tentang dilalah, ya. Tadamun, tatabuq sama iltizam, ya. Telah kita jelaskan itu, ya. Dan ini penjelasannya, ya. Ma'azam ma waqa'u fi, betapa besar kekeliruan yang dimana para kaum musyrikin terjerumus di dalamnya. Fa inna musyriki al-arab wa nahwihim jahadu la ilaha illallah lafdhan wa ma'nan. Dulu kaum musyrikin bangsa Arab dan orang-orang yang serupa dengan mereka mengingkari la ilaha illallah, baik lafaznya atau maknanya. Mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham artinya dan mereka faham maknanya, ya. Mereka nggak mau mengucapkan lafaznya dan mengingkari juga maknanya, ya. Wa haula al-musyrikun aqarru biha lafzan. Adapun para kaum musyrikin, yakni di era ini, seringkali mereka membenarkan atau menetapkan la ilaha illallah secara lafaznya, yakni mereka dengan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Wa jahaduha ma'nan, tapi maknanya mereka ingkari, mereka langgar. Yakni konsekuensi dari la ilaha illallah yang diucapkan lisannya ini dilanggar dengan amalan-amalan kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Fatajid ahadahum yaquluha wa huwa ya'lah ghairallah bi anwa'il ibadah. Kau akan temukan seorang musyrik bisa jadi dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih mempertuhankan hal-hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk ritual yang dilakukannya bagi Tuhannya tersebut, bagi keramat-keramatnya tersebut, yang harusnya perlakuan ritual-ritual dan ibadah demikian hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalhub wa ta'zim, seperti mencintai dan mengagungkan, khauf dan raja, takut atau berharap, wa tawakkul wa du'a, atau bersandar, mengandalkan, ya, dan kemudian berdoa, wa ghair dzalik, kepada hal-hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal lain min anwa'il ibadah, yang merupakan macam-macam ibadah yang mereka lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bal zad syirkuhum ala syirkil arab bimaratib, bahkan kaum musyrikin modern ini kesyirikan mereka lebih parah daripada kesyirikan bangsa Arab terdahulu, ya kan? Lebih parah kadarnya, levelnya daripada kesyirikan bangsa Arab dahulu.
Ya enggak? Fa inna aktsarahum idza waqa fi syiddah, karena para orang-orang kaum musyrikin dulu ketika mereka berada di dalam keadaan genting yang mengancam nyawa mereka, otomatis fitrah mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar nggak ada daya dan nggak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ketika dalam keadaan genting dan terancam, mereka fitrahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum musyrikin sekarang nih, era-era modern, justru ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan terancam, malah justru bertambah syirik mereka dan semakin mereka mengandalkan hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan nilai itu yang masih ada pada kaum musyrikin terdahulu ya. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin wa idza najjahum ilal barri idhum yusyrikun." Ketika mereka berada di perahu dan kemudian terkena badai yang besar dan mengancam nyawa mereka, otomatis mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal musyrik nih. Cuman mereka tahu dalam kondisi itu nggak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, taunya mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya, nah, apakah Allah tertipu? Tidak demikian. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan terancam demikian, maka Allah akan mengabulkannya. Kalaupun Allah Maha tahu nanti dia akan kembali kepada kesyirikan, Allah Maha tahu. Sebagaimana doa orang yang dizalimi, itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana al-mazlum kafiran. Kalaupun doa orang yang dizalimi tersebut adalah orang kafir, Allah balaskan baginya. Kekafirannya nanti urusannya di akhirat. Gitu. Ya, tidaklah Allah tertipu dengan itu. Falamma najjahum ilal barri idhum yusyrikun. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, taunya mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya. Ya. Inna aktsarahum idza waqa fi syiddah akhlas ad-du'a li ghairi Allah ta'ala wa ya'taqidun annahu asra' farjan lahum min Allah. Ya. Kaum musyrikin modern nih, ketika mereka berada dalam keadaan yang genting, keadaan yang terancam, mereka akan semakin mengikhlaskan doanya, permohonan minta tolongnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya hal-hal itu akan lebih efektif dan lebih cepat mendatangkan pertolongan daripada Allah sendiri. Subhanallah. Ya kan? Lebih instan pertolongan dan apa yang mereka harapkan dari hal-hal tersebut. Berbeda dengan kaum musyrikin terdahulu, yusyrikun firraha, mereka hanya melakukan kesyirikan di dalam keadaan lapang. Wa amma fisyada'id, adapun di dalam keadaan sempit, dalam keadaan terancam, yukhlisuna lillahi wahda, mereka maka mengikhlaskan ibadahnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadza tabayyana anna musyriki ahli hadhihi al-azman. Maka dengan bukti-bukti ini terbukti, semakin jelas bahwa orang-orang musyrik yang ada di era-era ini ajhal billah, mereka lebih jahil tentang Allah Subhanahu wa taala wa bitauhidih. Mereka lebih jahil tentang konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala min musyrikil Arab, daripada kaum musyrikin bangsa Arab terdahulu wa man qablahum, dan kaum musyrikin sebelum mereka, ya. Dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya dan ia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam, ya. Makna hamba di sini ma'bud, ya, al-mamluk al-abid, bukan ma'bud, mamluk al-abid. Hamba adalah mamluk, yakni yang dimiliki, ya, budak gitu. Al-abid, ya, abid, hamba sahaya, ya kan? Ai annahu mamluk lillah, bahwasanya Rasul adalah bagaimanapun adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mamluk lillah.
Wal ubudiyah al khasah wasbuh. Adapun penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Al ubudiyah al khasah wasbuh kama qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Fa'ala maratib al 'abd al ubudiyah al khasah war risalah. Namun hamba tersebut yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan posisi yang paling tinggi di antara para hamba-hambanya, yaitu posisi risalah, yakni dipilih dan diutus menjadi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi itu tidak mengeluarkan posisi Muhammad sebagai hambanya Allah tetap, gitu. Nggak lebih dari itu. Tetap kita tempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, abdu wa rasuluh. Ya, harus diiringi dengan tegasan bahwasanya ia adalah hambanya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hatain as-sifatain syarifatain. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna di dalam dua sifat tersebut. Di dalam sifatnya sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah, di dalam sifatnya sebagai rasul di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma rububiyah wal ilahiyah fahuma haqqullah ta'ala. Adapun kuasa rububiyah dan kemudian hak uluhiyah, yakni kuasa, kekuasaan untuk mengatur alam semesta, okay? Dan kemudian hak untuk disembah, diserahkan kepadanya segala bentuk ibadah, itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyarikuhu fi syai'in minha malak muqarrab wala nabi mursal. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hak itu, share hak itu kepada siapapun, tidak kepada malaikat di antara malaikat-malaikat yang disucikan, tidak juga kepada nabi di antara nabi-nabi yang diutus, ya. Kenapa harus dikatakan abduh wa rasuluh? Oke, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini untuk mengingkari atau untuk membantah sikap ifrat dan tafrid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian hamba kurang ajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memenuhi haknya sebagai rasul. Sebagian hamba yang lain berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menempatkannya di atas posisi seorang hamba. Ya kan? Di level seolah-olah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kuasa rububiyah atau memiliki hak uluhiyah, gitu. Ya. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummati afrat bil ghulu qawlan wa fi'lan wa farrat bi tarki mutaba'ati. Banyak di antara orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali mereka berlebihan. Oke? Ghulu, baik dengan ucapannya ataupun dengan amalan-amalan yang dilakukannya, atau farrat bitarki mutaba'atih, atau kurang ajar dengan meninggalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tamada 'ala al-ara' al-mukhalifah lima jabi, dan sengaja memilih pendapat-pendapat yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assaf fi ta'wil akhbari wa ahkami bisarfiha an madluliha, dan sengaja mereka berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan, ya kan, kabar-kabar yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hukum-hukum yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada hal-hal yang tidak dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipalingkan maknanya, ya, dipalingkan maknanya. Wasadaf 'anil inqiyad laha ma'a ittirahiha, mereka berpaling dari berittiba justru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqtadi al-iman bih. Sesungguhnya kebersaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya juga rasulnya, ini mencakup makna keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquh fima akhbar, dan juga mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam pada segala hal, segala kabar yang dibawakannya, wa ta'atahu fima amar, dan juga mencakup makna mentaatinya, okay, dalam nilai-nilai yang diperintahkannya, wal intiha amma anhu zajar, dan juga mencakup makna menahan diri dari apa-apa yang dilarangnya, wa ayyu'azzam amruhu wa nahyuh, dan agar diagungkan
nilai-nilai yang dibawakan ya, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Wala yuqaddam alaihi qawlu ahadin kainan man kan, dan tidak kita mengedepankan perkataan siapapun di depan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia apapun orang tersebut. Wal waqi' al-yaum, tapi realita yang terjadi sekarang, wa qablahu khilafa dzalik fallahul musta'an. Dan demikian juga realita yang terjadi di zaman-zaman sebelum ini seringkali terjadi bertentangan dengan nilai tersebut. Ya, ini begini. Kesaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum nih akhirnya terjadi pelanggaran di situ sebagaimana terjadi pelanggaran pada la ilaha illallah. Sebagian kaum berkata la ilaha illallah dengan lidahnya, tapi di dalam prakteknya mereka mentuhankan hal-hal lain selain Allah. Mereka bersandar hatinya kepada hal-hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga persaksian mereka bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, terjadi pelanggaran juga di situ. Ya. Sebagian kaum ifrat, sebagian kaum tafrid, yakni berlebihan ke kanan, berlebihan ke kiri. Yang berlebihan ke kanan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkannya, memulianya, menyanjungnya, bahkan menempatkannya di posisi yang harusnya posisi itu hanya posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beristighatsah, memohon pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Itu ifrat, ghulu, ya. Kita akan dapat temui nilai itu di dalam syair-syair yang mereka buat, di dalam solawat-solawat mereka. Seringkali itu mengandung nilai-nilai kesyirikan yang menempatkan Rasul pada tempat yang harusnya hanya ditempati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian faham makna syair-syair yang mereka baca di salawat-salawat mereka, ya. Sebagian kaum juga, kutub satunya, kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya mengagungkannya dan menjadikannya patokan dan acuan di dalam kehidupan, malah justru meninggalkan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, dan lebih mengedepankan, lebih loyal, lebih mereka beracu, menjadikan acuan ide-ide, pemikiran-pemikiran lain atau ajaran-ajaran lain yang justru berselisih, bertentangan dengan nilai yang datang dari Muhammad SAW. Sabda-sabda WHO mereka lebih ikuti, misalnya ya, misal, gua kata misal, oke, dan lain-lain yang lebih mereka imani, lebih mereka dogmakan pada hati mereka daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua sikap ini adalah bentuk pelanggaran terhadap konsekuensi dari syahadat bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang lidahnya mengucapkan la ilaha illallah itu bentuk pelanggaran terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang telah diucapkan. Ya, itu maksudnya. Nah, kita Ahlus Sunnah, kita menempatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menjadikannya sebagai muttaba, sebagai patokan, acuan yang kita ikuti, diagungkan perintahnya dan larangannya, dijadikannya, ditempatkannya ia di tempat terdepan. Tidaklah kita menaruh di depan dia perkataan, pemikiran siapapun, tidak. Dijadikan nilai-nilai yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di depan. Tidak kita taruh di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang dibawakan siapapun. Dijadikan patokan loyalitas, sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berloyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada seorang makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semulia apapun, seagung apapun orang tersebut, ya, dijadikan nilai-nilainya sebagai patokan kehidupan, sebagai jalan kehidupan. Nah, ini bentuk berimannya kita yang proporsional kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ditempatkan Rasul pada tempatnya sebagai hambanya dan juga sebagai utusannya. Tidak kita mengagungkannya berlebihan sehingga menempatkannya di tempat-tempat yang tidak seharusnya, yang harusnya tempat itu hanya ditempati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat rububiyah atau
uluhiyah, kuasa-kuasa untuk mengatur alam semesta, apapun yang terjadi di alam semesta, atau posisi-posisi tempat-tempat yang dimana Allah di situ subhanahu wa ta'ala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati posisi itu untuk diserahkan baginya segala bentuk ibadah. Ya. Warawat Darimi fi musnadih an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, annahu kan yaqul, bahwasanya Abdullah ibn Salam biasa berkata, yakni bercerita, inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami menemukan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni mereka banyak membaca tentang sifat-sifat Rasul tersebut yang akan diutus di kitab-kitab mereka terdahulu. Itu maksudnya, ya. Di mana? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sesungguhnya kami, yakni Allah berkata kepada utusannya tersebut, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, namun sebagai pembawa peringatan juga, dan sebagai penjaga bagi orang-orang yang ummi, bagi orang-orang yang buta huruf, ya. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Sammaituhul mutawakkil, yang aku namai dia al-mutawakkil. Yang di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab terdahulu adalah al-mutawakkil, ya. Laisa bifadhin wala ghaliz, yang memiliki sifat tidak dia keras, tidak juga dia kasar, wala sakhab bil aswaq, tidak juga dia orang yang suka berteriak-teriak di pasar, wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha, tidaklah dia membalas keburukan dengan keburukan, lakin ya'fu wa yatajawaz, ia senantiasa memberikan maaf dan melupakan kesalahan orang. Lan aqbidahu hatta yuqimal millatal muta'awwijah, aku tak akan mematikannya, yakni tak akan mengambil nyawanya sehingga dia berhasil meluruskan agama yang telah bengkok, yakni agama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disimpangkan manusia. Rasul datang untuk melurus, karena sebelum beres itu tugasnya, Allah tak akan mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ay yashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah, yaftah biha ayunan umya, yang dengannya akan terbukalah mata-mata orang yang buta, wa adhanan summa, terbukalah telinga-telinga orang-orang yang tuli, wa quluban ghulfa, dan terbukalah hati-hati yang terkunci. Qala Atha ibnu Yasar rahimahullah, Atha bin Yasar rahimahullah, wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi, dan telah mengkhabarkan kepadaku Abu Waqid al-Laythi, annahu sami'a Ka'ban yaqul, bahwasanya ia mendengar dari Ka'ab radhiyallahu anhu, yaqulu mithla ma qala Ibnu Salam, dia juga sering mengatakan apa yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Salam, yakni sama-sama para pendeta yang membaca kitab-kitab samawi terdahulu yang ada sebelum Al-Qur'an, ya. Qauluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Isa demikian juga sebagaimana Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Okay? Demikian juga Isa alaihi salam adalah hambanya dan utusannya. Ya. Khilafan lima ya'taqiduhun Nasara. Menegaskan hal ini fungsinya adalah untuk menyelisihi apa yang diyakini oleh kaum Nasrani, bahwasanya Isa tersebut adalah Allah, au ibnullah, atau anaknya Allah, au thalithu thalathah, atau satu dari tiga unsur, ya kan? Yang sebagaimana yang ada pada kaum Nasrani sejak Trinitas, ya. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah berfirman, mattakhadallahu min walad, Allah sungguh sama sekali tidak menjadikan anak, ya, tidak menjadikan baginya seorang anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda ay yashhada anna Isa abdullahi wa rasuluh, maka harus seorang hamba pun mengimani, mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hambanya juga utusannya.
ala ilmin wa yakin, berangkat dari ilmu dan berangkat dari keyakinan, bi annahu mamluk lillah, bahwasanya Isa juga adalah salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah. Khalaqahu min untha bila dzakar, yang Allah ciptakan melalui seorang wanita tanpa pria, yakni Maryam alaihas salam, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sebagaimana Adam alaihi salam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, yang Allah ciptakan ia dari tanah dan kemudian Allah katakan dengan ucapannya jadi maka jadilah, ya. Falaisa rabban wala ilahan, maka Isa alaihi salam bukanlah rabb, bukan juga ilah. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah berfirman, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam pun menunjuk kepada Isa alaihi salam. Yani ketika mereka mempertanyakan, dari mana kau dapat anak? Dari mana kau dapat anak? Dan lain-lain. Dan Maryam alaihi salam sedang puasa, bicara nggak bicara. Maka Maryam hanya menjawab pertanyaan orang-orang tersebut dengan menunjuk kepada bayinya, yaitu Isa alaihi salam. Okay? Mereka pun berkata, bagaimana mungkin kami ngajak ngobrol kepada seorang bayi yang baru lahir, gitu. Tiba-tiba bayi tersebut berbicara, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah menurunkan ke atasku kitab dan menjadikanku seorang nabi, ya. Itu surat Maryam ayat 29 sampai 30. Waqal, dan Allah juga berfirman, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Sungguh al-Masih, yakni Isa alaihi salam, tidak akan mengingkari posisinya sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikah al-muqarrabun, demikian juga para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak akan mengingkari posisi mereka sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif an ibadati, dan barang siapa yang mengingkari posisinya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastakbir, dan dia kemudian bertakabbur, ya, bersombong dan menolak perintah tersebut, fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka Allah akan membangkitkan dan mengumpulkan mereka semua, ya. Wa yashhadul mu'min aidan bi butlan qawli a'daihi al-yahud. Dan orang-orang yang beriman juga, kita bersaksi betapa batilnya perkataan musuh kita dari golongan Yahudi, ya, dari golongan Yahudi, di mana mereka berkata, innahu walad baghi, bahwasanya Isa adalah anak seorang pelacur. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Fala yasihhu islamu ahadin hatta yatabarra min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam. Belumlah absah keislaman seseorang sehingga ia berlepas diri dari perkataan dua kelompok tersebut, dari perkataan Nasrani yang mengatakan dia adalah Tuhan atau anak Tuhan, dari perkataan orang Yahudi yang mengatakan dan mencelaknya bahwasanya dia adalah anak pelacur. Tuh, dari ifrat dan tafrid, ya. Wa ya'taqid ma qalahu Allah taala fi, ya, dan meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Isa, innahu abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah hambanya juga rasulnya alaihi wassalatu wassalam, ya. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah tuh yang disampaikan pada Maryam tuh. Isa nih alaihi salam suka dibilang kalimat Allah, kalimatnya Allah. Kenapa sifat itu? Kenapa sifat itu? Singkat cerita, Isa ini alaihi salam jadinya dengan ucapan Allah. Allah bilang kun. Allah bilang kun. Tuh kalimatnya Allah tuh kun. Oke? Okay? Maka jadilah rohnya Isa alaihi salam dibawa oleh Jibril alaihi salam, ditiupkan di Maryam. Gitu ceritanya. Kun. Itu kalimatnya Allah tuh kun. Oke? Okay?
Bukan maknanya Isa adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, kun. Gitu. Ya. Allah mengucapkan jadi, tuh, kun. Nah, dengan ucapan ini Isa jadi deng. Alaihis salam. Maka sering dibilang dia adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita tuh begitu sebenarnya. Makanya Isa sering dinisbahkan namanya kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Maryam alaihis salam. Coba kita baca. Summiya Isa alaihi salam kalimatuh liwujudihi biqaulihi kun. Isa ini seringkali dibilang kalimatnya Allah. Kenapa? Karena existence Isa alaihi salam, keberadaan Isa, wujud Isa, oke, itu jadi dengan kalimatnya Allah, kun, jadi, gitu. Allah nyuruh jadi. Kama qalahu salaf minal mufassirin, demikian yang ditafsirkan oleh para mufassir dari golongan salaf. Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam Radd 'ala al-Jahmiyah, al-kalimah allati alqaha ila Maryam hin qala lahu kun fakan Isa bikun. Tuh. Kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam alaihi salam, yaitu ketika Allah berkata kun, jadilah. Tuh. Fakana Isa bikun, maka jadilah Isa dengan kun tadi. Gitu. Walaysa Isa huwa kun, bukan maknanya Isa adalah kun. Kun untuk jadi, bukan, Isa ini bukan kunnya Allah, bukan. Kunnya mah kalimat Allah, awas, kalamullah dari Allah kembali kepada Allah, nggak jadi makhluk, awas, ntar jadi Jahmiyah keplesetnya nih, oke? Karena mereka mengatakan perkataan Allah adalah makhluk, seolah-olah sesuatu yang terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya. Kalimat Allah, perkataan Allah adalah sesuatu yang ya'ti minhu wa ya'ud ilaih. Datang darinya dan kembali padanya, tidak terpisah darinya. Tuh. Kun ini kata-kata Allah. Oke? Okay? Nah, Isa alaihi salam jadi dengan perintah Allah itu kun. Nah, jadilah makhluk. Isa namanya alaihi salam. Jadi bukan Isa bagian daripada Allah, bukan, awas, ya. Walaysa Isa huwa kun, bukan Isa si kun itu, bukan. Walakin kana bikun, tapi Isa terjadinya dengan ucapan Allah kun. Fakun minallahi ta'ala qaulan. Nah, kun itu adalah ucapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kun makhlukon, bukanlah kun ini adalah sebuah makhluk yang terjadi, bukan. Ya. Wa kadzaban Nasara wal Jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa alaihi salam intaha. Demikianlah telah berdusta kaum Nasrani sebagaimana kaum Jahmiyah pada urusannya Isa alaihi salam ini, ya. Wa qawluhu alqaha ila Maryam, yang disampaikan, yakni kalimatnya Allah yang disampaikan kepada Maryam alaihi salam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kalimatnya yang dengannya Allah mengutus Jibril alaihi salam kepada Maryam. Fanafakha fiha, dan kemudian Jibril meniupkan pada Maryam min ruhihi, dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala, bi amri rabbih, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fakana Isa bi idznillah azza wa jalla, maka jadilah Isa dengan seizin Allah azza wa jalla. Fahuwa nasyi' anil kalimah, maka Isa ini tumbuh, yakni ada, okay, dari sebuah kalimat allati qala lahu, yang dimana Allah katakan baginya kun fakan, maka jadilah dia. Waruh allati ursila biha Jibril alaihi salam, dan Isa adalah ruh, soul, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, ditiupkan pada Maryam alaihi salam, ya. Waruhun minhu, tuh, Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Isa ruhun minal arwah, maksudnya adalah Isa adalah ruh di antara roh-roh allati khalaqahallahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Jadi ruhun minhu,
ruh dari Allah bukan berarti sebagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang suka displesetin nih, awas. Ruhun minhu, istilah Isa adalah satu ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, as if seolah-olah Isa adalah bagian daripada Allah subhanahu. Bukan. Maksudnya adalah ruh di antara ruh yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan gitu ya. Arwah allati khalaqahallahu ta'ala wastantoqaha, di mana arwah-arwah tersebut telah ditagih janjinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukanlah aku Rabb kalian, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka pun bersaksi, benar, syahidna, kami telah bersaksi. Yani para manusia, mereka udah ada ruhnya sebelum ada fisiknya. Okay? Ruh telah Allah ciptakan. Dan ruh-ruh para manusia ini telah diangkat sumpahnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semua bersumpah. Qalu alastu bi rabbikum, Allah berkata, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kepada para manusia, wahum fi alamil arwah, ketika mereka masih berada di alam arwah, di dimensi arwah. Ya? Qalu bala, mereka bersaksi, benar, syahidna, kami bersaksi. Tuh, begitu. Ya. Ba'athahullahu ila Maryam, ruh tersebut Allah utus kepada Maryam, fadakhala fiha, maka ruh tersebut memasuki Maryam alaihassalam. Diriwayatkan Abd bin Humaid dan Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid al-Musnad, wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Al-Hafidh rahimahullah berkata, yakni Ibnu Hajar, wa wasfuhu bi annahu minhu, al-ma'na annahu kainun minhu, kama fi qawlihi ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Isa suka dikatakan minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah apa? Bahwasanya terjadinya adalah diciptakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pun berfirman di ayatnya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard, Allah jadikan bagi kalian segala hal yang ada di langit, wa ma fil ard, ataupun di bumi, jami'an, seluruhnya, minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah maknanya seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini adalah bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Wahdatul wujud dulu. Wahdatul wujud kan begitu jauh. Dari Jahmiyah itu aslinya, tahu gak? Ketika mereka mentaktil asma wa sifat, mereka mengingkari semua asma dan sifat. Dikata Allah punya tangan, kata Al-Quran. Dia bilang nggak mungkin Allah punya tangan. Allah nggak punya tangan. Tangan di situ maksudnya kuasa. Allah beristiwa, nggak mungkin Allah beristiwa. Allah istaula. Ya kan? Semua asma dan sifat dirusak sama dia. Oke? Akhirnya mereka sampai sebuah kenyataan. Kalau gitu Allah ini sifatnya kayak gimana? Karena sesuatu yang exist harus punya sifat. Oke? Sesuatu yang ada itu harus punya spek. Bahasa lu spek deh. Harus punya spek. Kalau gitu speknya Allah kayak gimana dong? Gitu kan? Mereka nggak bisa memberikan jawaban itu. Karena sesuatu yang nggak ada spek sama sekali, berarti emang nggak ada tuh. Lu mau bilang Allah nggak ada kan? Tuh. Paham nggak? Iya kan? Semua sifat ditiadakan. Hakikatnya mereka mau bilang Allah nggak ada. Karena sesuatu yang ada harus punya spek, harus punya sifat. Zen? Nah, ketika ditanya begitu, gimana kalau gitu Allah? Ya udah, Allah adalah alam semesta ini semua. Tuh. Gunung itu Allah, laut itu Allah, aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Tuh. Oke? Mereka menjadikan alam semesta semua ini adalah bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan siapa? Wahdatul wujud, iya dia. Dari situ tadinya dari Jahmiyah itu. Jahmiyah ngeles jadi kesono keseretnya. Ya. Ya. Zat. Seperti Allah berfirman nih,
Allah jadikan bagi segala hal yang ada, baik di langit ataupun di bumi, bagi kalian semuanya. Oke? Segala hal yang ada di langit dan di bumi darinya. Apakah maknanya bagian daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Tapi Allah yang menciptakannya untuk kalian. Bukan maknanya segala hal yang ada di langit dan di bumi itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Fal makna annahu kainun minhu. Tuh, maknanya adalah keberadaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan. Kama anna ma'na al-ayah al-ukhra annahu sakhara hadhihi al-asya' kainatan minhu, ay annahu mukawwinu dzalika wa mujiduh. Maknanya adalah Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah yang mengadakan itu semua biqadarihi wa hikmatihi. Dengan ketentuannya dan dengan kebijaksanaannya. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.